Pembuli setiap tahun saat Imlek tidak pernah makan malam reuni di rumah. Setiap tahun dia pasti muncul di restoran ini. Yang dia pesan selalu adalah hidangan ikan simbol kemakmuran. Tapi dia, bukan karena alasan keberuntungan, melainkan karena keterampilan koki di sini tiada duanya. Namun begitu masuk ke mulut, dia langsung merasakan ada yang aneh. Rasanya benar-benar tidak beres. Instingnya mengatakan, koki di restoran ini pasti sudah diganti. Dia langsung memanggil pemilik restoran dan bertanya, apakah mereka mengganti orang di dapur. Namun sang pemilik tahu betul, kalau berkata jujur, restoran ini mungkin langsung dihancurkan saat itu juga. Akhirnya dia menggertakkan gigi dan berbohong. Katanya kokinya masih orang yang sama. Detik berikutnya, pembuli langsung marah. Membalikkan seluruh hidangan di atas meja. Dia mempertanyakan kenapa makanan ini begitu buruk, tapi masih berani bilang dibuat oleh orang yang sama. Barulah saat ini, dua wanita itu sadar, kesalahan besar apa yang sudah mereka buat. Karena hanya beberapa jam sebelumnya, merekalah yang memecat koki itu dengan tangan mereka sendiri. Ternyata 10 tahun lalu, mereka melihat warisan keterampilan memasak seorang pria, membujuknya untuk membuka restoran bersama. Dan pria itu, demi membangun reputasi restoran, selama 10 tahun terus mengasah kemampuannya tanpa henti. Lambat laun, restoran ini jadi tempat kuliner terkenal di mana-mana. Banyak hotel menawarinya gaji 200 juta per bulan, tapi dia tak pernah tergoda, karena dia ingat perjuangan bersama dua wanita itu, membangun usaha ini dari nol. Namun seiring restoran makin besar, dua wanita itu mulai berpikir untuk menggantikan dia. Mereka pun memanfaatkan momen malam tahun baru yang ramai, dengan alasan pria itu terlalu malas, tidak layak lagi jadi koki utama. Mereka langsung menarik seorang magang yang baru masuk, lalu menyatakan mulai sekarang, si magang itu adalah koki utama restoran, dan pria itu cukup bantu-bantu saja di dapur. Pria itu mengingatkan mereka, besok pembuli akan datang. Kalau makanannya tidak enak, restoran bisa tutup selamanya. Tapi dua wanita itu tidak peduli, bahkan mengklaim restoran bisa sebesar ini. Semua karena si magang yang menanganinya. Semua pelanggan datang karena keterampilan si magang. Dialah koki sejati di restoran ini. Pria itu tak menyangka, setelah 10 tahun, kerja kerasnya siang malam, akhirnya hanya dihargai lebih rendah dari seorang magang baru. Dia pun langsung menyatakan ingin mengundurkan diri. Namun saat dia hendak pergi, magang itu tiba-tiba menghentikannya, menuduh dia menerima komisi dari pembelian bahan. Pemilik wanita tanpa ragu, langsung menampar pria itu. Pria itu tak menyangka mereka begitu kejam. Sejak buka restoran, gajinya hanya 3 juta. Dan kini, demi seorang magang mereka tega membuangnya. Pria itu bilang besok adalah malam tahun baru. Kalau sampai terjadi sesuatu, jangan harap dia mau kembali menyelamatkan situasi. Lalu dia melepas topinya dan pergi. Keesokan harinya, makan malam tahun baru pun dimulai seperti biasa. Pembuli juga datang seperti yang dijanjikan. Dua pemilik wanita buru-buru menyambutnya. Selama mereka bisa melayani makan malam ini dengan baik, restoran mereka bisa semakin sukses. Namun saat si magang hendak menyajikan hidangan, pria yang sedang berkemas untuk pergi, langsung menyadari masakan si magang tidak benar.